tindakan. Berarti kalau teman-teman pengetahuan awal datang masuk ke Bu Asri dulu, jelaskan dari mulai pengertian, tujuan, dan indikasi. Kemudian setelah itu kita akan ke fase orientasi. Di fase orientasi kalian akan melakukan persiapan alat. Jadi verbalisasikan persiapan alat. Berarti boleh kalau di sini gini ya, persiapan alat dulu baru nanti improve konsep, ataupun nanti teman-teman mau dirubah. Menurut saya sih ini bukan hal yang krusial ya. Kalau kalian mau merubah bisa kagok gitu, nggak masalah sih. Kalau menurut saya nggak tahu kalau menurut Mbak Astrid gitu. Kemudian setelah alatnya sudah oke, kalian akan mempersiapkan tim gitu. Jadi itu mau boleh diverbalisasikan juga. Kemudian persiapan pasien. Persiapan pasien ini kan akan membuka baju. Sebetulnya kalau mau membuka baju boleh kok kalau kalian mau pakai handscoon. Jadi nanti masuknya ke tahap kerja. Gitu. Tapi kalau mau di awal membuka baju itu boleh dilakukan pun di awal, itu silahkan. Kemudian kita akan inform consent. Inform consent kalian nanti lakukan pada yang piket berarti ya. Assalamualaikum Bapak, Ibu, perkenalkan saya perawat Maria, saya perawat ICU Bu. Melihat kondisi anggota keluarga Ibu saat ini mengalami kondisi yang namanya ventricle tachycardia misalkan, atau ventricle fibrillation, di mana kondisi tersebut jika tidak dilakukan penanganan akan membahayakan nyawa pasien. Nah, untuk itu kami akan melaksanakan yang namanya tindakan defibrillasi ataupun DC shock, di mana itu tindakan yang memberikan kejut listrik supaya jantung pasien itu bisa kembali memiliki irama yang normal. Akhirnya pasiennya nanti bisa selamat. Untuk tindakan ini sebetulnya nanti dibarengi dengan tindakan yang lain seperti kompresi dada. Nanti bagian jantungnya akan kami pijat supaya jantungnya bisa kembali memompa dengan baik. Lalu nanti juga ada obat-obatan yang kami masukkan. Bapak Ibu, apakah bersedia untuk pasiennya kami lakukan tindakan DC shock misalkan, atau kejut listrik, kejut jantung? Boleh misalkan. Kalau waktu disampaikan tidak, tujuan udah ya tadi sebetulnya mah berbarengan, tapi tidak secara implisit saya jelaskan, sebutkan tujuan gitu. Kemudian untuk waktunya kan nggak ada waktu tertentu ya, bisa jadi cuma 30 menit, kan tergantung nanti situasi pasiennya. Jadi untuk waktunya kami akan lakukan semaksimal kami Bu, sampai nanti ada tanda-tanda bahwa tindakan harus kami hentikan. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk anggota keluarganya kami lakukan tindakan kejut jantung ini? Baik, kalau bersedia kami akan masuk terlebih dahulu untuk melakukan tindakan. Karena inform consent di ruang ICU pasti di luar teman-teman. Oke, setelah itu, tapi bisa juga sih di dalam. Setelah itu kita akan melakukan, di sini sebetulnya nggak ada cuci tangan ya teman-teman, karena kan sama seperti BHD sifatnya kita urgent. Jadi biasanya yang akan melakukan inform consent di lapangan itu gak akan sama perawat yang akan melakukan tindakan. Bisa jadi itu biasanya sama dokternya sih ya. Tapi kalau nanti dokternya masih belum datang, bisa dilakukan oleh perawat. Jadi ada perawat yang inform consent, perawat yang untuk mempersiapkan alat. Jikalau keluarganya bersedia, kita sebagai penolong sudah ikut sedia untuk semua alatnya. Begitu kalau pakainya di lapangan. Kemudian setelah menggunakan handscoon, nah di sini kalian sebetulnya boleh buka baju pasien. Kalau tadi di awal belum dilakukan membuka baju pasien. Jumatan, saya lupa sekarang jam berapa. Oke, sampai mana? Oke, udah menggunakan handscoon, baju sudah dibuka. Jangan lupa privacy, karena kalau di ICU itu sama seperti ruang rawat inap ya, banyak bednya begitu. Jadi jangan lupa ditutup sampai. Setelah itu kita akan mengecek, tadi saya bilang kondisinya untuk melihat gambaran berarti harus ada elektroda yang terpasang. Kita lihat di bagian monitor, oh betul pasiennya mengalami ventricle fibrillation. Nah sehingga kita akan melakukan depip. Setelah itu kita putarkan ke manual. Lalu kita berikan joule-nya, kita akan memberikan 200. Oke, setelah memberikan kita akan mengambil. Jadi posisinya gini ya, mengambil. Stand clear. Stand clear. Kemudian kita akan memberikan jelly. Oke, berarti bilang apa? Kita akan memberikan sorry, kenapa salah nih?
Oke, harusnya setelah itu langsung shock on 3. Berarti kita perhatikan. Oke, pasiennya dari atas ke bawah, kemudian kita sama lingkungan. Oke, setelah itu kita shocking. Setelah itu shock delivery. Oke, setelah selesai kita angkat. Kemudian setelah itu kita lakukan RJP. Ini kan diverbalisasikan dia. Kemudian kita lakukan RJP selama 5 siklus ataupun 2 menit. Kemudian kita nah ini kan harus SAS. Dikasih ternyata ventricle fibrillation. Sehingga selanjutnya saya akan melakukan DC shock kembali. Kemudian setelah DC shock kita akan melakukan RJP 5 siklus. Kemudian kita akan memberikan obat epinephrine sebanyak 1 mg. Kemudian SAS lagi. Ya kita lakukan pokoknya sampai 7 kali ya kalau di sini ya. Secara patoinya itu 7 kali. Nah, misalkan sudah selesai nih, ternyata pasiennya gambaran di akhirnya itu adalah sinus rhythm misalkan ya, atau sinus takikardi. Pokoknya udah aman, udah nggak letal lagi. Nah, sehingga teman-teman boleh bersihkan dulu bagian dada pasien. Setelah itu pakai kain baju lagi. Setelah selesai boleh kalau kita mematikan sini, tapi kan ini di monitor ya, jadi pindahin aja ke yang monitor, jadi biar si ininya kembali lagi. Oke, berarti nanti setiap evaluasi kita kan harus melihat monitor, jadi nanti boleh teman-teman pindahin aja, nanti kalau mau di shock puterin lagi. Aslinya seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita boleh buka handscoon. Setelah buka handscoon kita boleh cuci tangan kalau di sini ya, karena kan kita udah nggak keburu-buru. Cuci tangan. Setelah cuci tangan, di sini kita akan mendokumentasikan pada penguji. Telah dilakukan tindakan DC shock pada Nyonya A yang mengalami aritmia ventricle fibrillation. Setelah dilakukan algoritma pada ventricle tachycardia fibrillation, didapatkan bahwa pasien berhasil selamat dengan gambaran EKG adalah sinus takikardi misalkan parapnaria identik. Nah, setelah itu aslinya itu mah udah selesai sih sebetulnya kalau udah dokumentasi, tetapi aslinya nanti harusnya kita memberikan terminasi pada keluarga, kita sampaikan hasil kondisi pasien itu seperti apa. Begitu, berarti kalau dari situ udah selesai. Jadi terminasi yang kalian lakukan hanya dokumentasi pada penguji saja. Kalian gak usah ngobrol pada pasien karena pasien masih dalam kondisi tidak sadar. Oke, seperti itu. Ada yang mau didiskusikan?